Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Ayu Rahmawati dengan NIM 2003252 akan mempresentasikan mengenai sistem imunitas seluler dengan dosen pengampu Dr. Elsa Yunarti Asker Embiomed Aifoka, mata kuliah imunologi. Pertama, itu pengertian sistem imunitas seluler. Sistem imun atau immune system atau sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin, dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Imunitas seluler atau cell-mediated immunity ditengahi oleh kelompok limfosit yang berdiferensiasi di bawah pengaruh timus sehingga disebut dengan limfosit. T. Populasi limfosit T terdiri dari subpopulasi yaitu T helper, T regulatory, dan T cytotoxic, di mana T helper ini berfungsi untuk membantu memicu respon imun, T regulatory untuk merangsang respon imun, dan T cytotoxic untuk membunuh sel lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem imun. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ketika bakteri masuk ke dalam tubuh manusia, antigennya akan masuk ke dalam makrofag. Kemudian antigen tersebut antigen dari bakteri ini akan dipresentasikan oleh APC atau antigen presenting cell ke permukaan sel bersamaan dengan MHC kelas 2. Kemudian antigen yang sudah dipresentasikan ke permukaan bersama dengan MHC2 ini akan berikatan dengan sel T helper, di mana ia akan berikat MHC kelas 2 ini akan berikatan dengan reseptor sel T yaitu CD4. Kemudian setelah berikatan sel T helper akan teraktivasi dan mengeluarkan sitokin yang berfungsi untuk sebagai pensinyalan. Untuk mekanisme selulernya, MHC1 akan berikatan dengan setelah sel T penolong tadi teraktivasi, maka sel T tersebut akan menggandakan dirinya sendiri sebagai respon dari sitokinesis. Kemudian sel MHC1, sel yang terdapat MHC1 kelas 1 akan berikatan dengan reseptor sel T yaitu CD8, di mana reseptor ini merupakan berasal dari sel T sitotoksik yang teraktivasi. Kemudian ekstrak MHC2 ini juga mengandung ekstrak dari antigen tadi. Selanjutnya sel T sitotoksik tadi akan teraktivasi dan menggandakan diri dan akan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi. Kemudian sel sitotoksik juga akan diproduksi dan teraktivasi jika antigen yang sama muncul lagi. Atau dapat dikatakan sel tersebut akan membentuk sel T memori. Tahap selanjutnya itu kemudian yaitu ada tahapan respon sel T, di mana seperti yang dijelaskan tadi, tahapan awal yaitu pengenalan antigen, di mana ini merupakan respon dari limfosit T naif yang terhadap antigen mikroba. Sel terdiri dari serangkaian tahapan yang berurutan yang mengakibatkan peningkatan jumlah sel T spesifik antigen serta perubahan sel T naif menjadi sel efektor dan sel memori. Ketika MHC antigen dan MHC dipresentasikan di permukaan sel akan berikatan dengan sel T naif CD4 plus dan CD8 atau CD8, kemudian akan terjadi
respon paling awal yaitu sekresi sitokin dan peningkatan ekspresi reseptor untuk berbagai sitosin. Di mana sitokin ini akan berfungsi sebagai kode pensinyalan. Contoh dari sitokin ini sendiri yaitu IL-2. Kemudian, beberapa sitokin ini akan merangsang proliferasi sel T yang diaktifkan oleh antigen, di mana proliferasi ini merupakan pembelahan atau penggandaan, atau biasa disebut dengan ekspansi klonal. Kemudian, limfosit yang teraktivasi akan menjalani proses diferensiasi dan menghasilkan perubahan sel T naif menjadi sel T efektor, yaitu sel yang berfungsi untuk menghilangkan mikroba, dan sel T memori, di mana berfungsi untuk jika tubuh terpapar oleh patogen yang sama setelahnya. Baiklah, sekian presentasi mengenai mekanisme sistem imunitas seluler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.